Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri. Nama saya Indri Setiani, NPM 1813031045. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang pengerjaan dari siklus perusahaan 2, di mana perusahaannya itu bernama Craftsman Tailor, yang merupakan usaha yang menyediakan jasa jahitan, antara lain yang pertama, baju wanita tanpa furing seharga 160.000 per baju, baju wanita dengan furing 190.000 per baju, baju pria tanpa furing 100.000 per baju, baju pria dengan furing 140.000 per baju, celana wanita 150.000 per celana, celana pria 165.000 per celana, dan permak baju wanita atau pria 20.000 sampai dengan 50.000 per baju. Craftsman Tailor ini dibuka pada awal bulan April 2020 dengan modal awalnya itu senilai 200 juta dengan pemilik yang bernama Nona Syahada. Craftsman Tailor ini juga menerima jahit seragam yaitu secara borongan. Craftsman Tailor juga memiliki karyawan yang berkompeten di bidang tailor pada bagian jahit. Lalu selanjutnya ada beberapa kebijakan pencatatan akuntansi dari Craftsman Tailor ini. Yang pertama, metode pencatatan perlengkapan menggunakan metode real. Yang kedua, metode pencatatan pembayaran di muka menggunakan metode real. Yang ketiga, metode pencatatan penerimaan di muka menggunakan metode nominal. Yang keempat, pembelian peralatan jika lebih dari 1 juta maka diakui sebagai aset tetap berwujud, dan jika pembelian peralatan kurang dari 1 juta maka diakui sebagai perlengkapan. Yang kelima, pemeliharaan dan perbaikan aset tetap berwujud apabila lebih dari 800.000 maka diakui sebagai aset tetap, dan jika kurang dari 800.000 maka diakui sebagai beban terjadinya. Lalu yang terakhir itu ada perhitungan penyusutan menggunakan metode garis lurus tanpa nilai sisa. Estimasi umur ekonomis masing-masing aset itu umur ekonomisnya 6 tahun. Baiklah, kita langsung ke pengerjaannya. Di sini ada berikut transaksi selama bulan April 2020. Tanggal 2 April, Nona Syahada menginvestasikan uang tunai untuk modal awal usaha senilai 200 juta. Jadi, pada jurnal umum kita harus menulis yaitu kas pada modal yaitu sebesar 200 juta dengan keterangan modal awal usaha. Lanjut, 3 April, Nona Syahada membeli 3 unit mesin jahit Singer senilai per unitnya itu 4 juta secara tunai. Dan Nona Syahada juga membeli 3 unit mesin obras Singer sebesar 1.300.000 per unit secara tunai. Jadi jurnal yang terjadi yaitu peralatan pada kas sebesar 15.900.000 dengan keterangan pembelian peralatan. Lanjut, tanggal 4 April yaitu membeli perlengkapan tailor seperti gunting, penggaris, benang obras, benang jahit, jarum jahit yaitu senilai 1 juta secara tunai. Jadi jurnal umum yang terjadi yaitu perlengkapan sebelah debit sebesar 1 juta dan kas sebelah debit sebesar 1 juta karena kas berkurang. Lalu pada tanggal 10 April menerima jasa tailor antara lain yaitu baju wanita tanpa furing 1 potong secara tunai dan 1 potong secara kredit. Lalu ada baju wanita dengan furing 1 potong secara tunai dan baju pria dengan furing 3 potong secara kredit, celana pria 1 potong secara tunai, dan permak baju wanita 3 potong tunai. Jadi perhitungannya kita kalikan, misalnya ini baju wanita tanpa furing 1 potong secara tunai, jadi dikalikan dengan tarifnya yaitu 160.000 dan mendapatkan hasil
jurnal umum yang kita dapat atau yang terjadi yaitu kas sebesar 605 di sebelah debit, piutang usaha di sebelah debit sebesar 580 dan pendapatan jasa di sebelah kredit sebesar 1.185.000. Untuk tanggal 12 April yaitu menerima jasa tailor antara lain baju wanita tanpa furing yaitu 1 potong secara tunai, baju pria tanpa furing 1 potong secara tunai, baju pria dengan furing 1 potong secara tunai, dan celana wanita 2 potong 2 tunai. Pengerjaannya sama pada tanggal 10 tadi dengan mengkalikan dengan tarifnya dan didapatkan jurnal umum yaitu kas di sebelah debit sebesar 700.000 dan pendapatan di sebelah kredit sebesar 700.000. Lanjut pada tanggal 13 April yaitu membayar beban utilitas senilai 1.500.000 secara tunai. Jadi, jurnal umum yang terjadi yaitu beban utilitas pada kas sebesar 1.500.000 untuk membayar beban utilitas, jadi kasnya berkurang di sebelah kredit 1.500.000. Lanjut tanggal 15 April menerima pelunasan atas transaksi tanggal 10 atas jasa jahit baju wanita tanpa furing 1 potong. Kita lihat pada tanggal 10 untuk baju wanita tanpa furing dengan tarif 160.000. Jadi jurnal umum yang terjadi yaitu kas pada piutang usaha sebesar 160.000 karena kas bertambah di sebelah debit dan piutang usaha berkurang di sebelah kredit. Lanjut pada tanggal 17 April yaitu menerima pelunasan atas transaksi tanggal 10 atas jasa jahit baju pria dengan furing 2 potong. Untuk perhitungannya karena baju pria dengan furingnya seharga 140.000, jadi kita dikalikan 2 karena 2 potong dan mendapatkan jurnal umum yaitu kas pada piutang usaha sebesar 280.000, kas pada debit dan piutang usaha pada kredit. Lanjut pada tanggal 18 April yaitu membeli perlengkapan tailor, benang jahit, benang obras sebesar 500.000 secara tunai. Jadi jurnal umum yang terjadi yaitu perlengkapan pada kas sebesar 500.000, perlengkapan pada debit dan kas pada kredit. Lanjut pada tanggal 20 April yaitu menerima pelunasan atas transaksi tanggal 10 di mana jasa jahit baju pria dengan furing 1 potong yaitu sebesar 140.000. Jadi pada jurnal umum yang terjadi yaitu kas pada piutang usaha sebesar 140.000, kas pada debit dan piutang usaha pada kredit. Lanjut pada tanggal 21 April yaitu menerima jasa tailor antara lain baju wanita dengan furing yaitu 2 potong secara tunai, baju pria tanpa furing 4 potong secara tunai, celana wanita 2 potong secara tunai, celana pria 2 potong secara kredit, dan permak baju 3 potong secara tunai dan harganya itu 25.000. Pengerjaannya sama seperti yang sebelum-sebelumnya. Dan untuk jurnal umum yang terjadi yaitu kas sebesar 1.150.000 rupiah, piutang usaha sebesar 650.000 dan pendapatan pada kredit sebesar 1.805.000. Lanjut pada tanggal 24 April yaitu menerima pelunasan atas transaksi tanggal 21 atas jasa jahit baju wanita tanpa furing 2 potong. Jurnal umum yang terjadi yaitu kas pada piutang usaha sebesar 320.000. Lanjut pada tanggal 25 April membayar gaji 2 karyawan senilai 3.250.000 dan dikalikan untuk 2 karyawan jadi sebesar 6.500.000. Jadi untuk jurnal umumnya beban gaji di sebelah debit 6.500.000 dan kas pada kredit 6.500.000 karena
kas berkurang untuk membayar gaji karyawan. Lanjut, pada tanggal 27 April menerima jasa Tyler antara lain baju wanita tanpa furing yaitu 2 potong secara tunai, baju wanita dengan furing 6 potong secara kredit, baju pria tanpa furing 2 potong secara kredit, dan permak baju wanita atau pria 5 potong secara tunai dan harganya itu 50.000. Untuk perhitungannya sama, dan mendapatkan jurnal umum yang terjadi yaitu kas di kredit sebesar 570.000, piutang usaha pada debit 1.340.000, dan pendapatan di sebelah kredit sebesar 1.910.000. Lanjut, pada tanggal 29 April pengambilan uang untuk keperluan perbaikan kendaraan pribadi senilai 1.200.000. Jadi di sini jurnal umum yang terjadi yaitu PRIF atau pengambilan uang pribadi di sebelah debit sebesar Rp1.200.000 dan kas berkurang di sebelah kredit sebesar Rp1.200.000. Lanjut, pada tanggal 29 April menerima pelunasan atas transaksi tanggal 21 atas jasa jahit celana pria 2 potong. Jurnal umum yang terjadi yaitu kas pada piutang usaha sebesar Rp330.000. Lanjut, pada tanggal 30 April menerima pelunasan atas transaksi tanggal 27 atas jasa jahit baju pria tanpa furing 2 potong. Dan jurnal umum yang terjadi yaitu kas pada piutang usaha sebesar Rp200.000 dan mendapatkan total balance-nya yaitu Rp296.630.000. Lanjut ke buku besar periode April 2020 Craftsman Tyler. Akun yang pertama yaitu kas dengan nomor akun 111, di mana kita mengelompokkan dari jurnal umum yang terjadi tadi. Di sini pada akun kas tanggal 2 modal awal di debit 200 juta dan saldonya itu 200 juta. Untuk tanggal 3 pembelian peralatan di sebelah kredit sebesar untuk membeli peralatan sebesar 15.900.000, jadi saldonya berkurang sebesar 184.100.000. Untuk tanggal 4 pembelian perlengkapan di sebelah kredit 1 juta mengurangi saldo yaitu sebesar 183.100.000. Untuk tanggal 6 yaitu sewa ruko kredit 63 juta dan mengurangi saldo yaitu 120.100.000. Untuk tanggal 10 pendapatan jasa ini menambah kas di sebelah debit 605.000 karena pendapatan jasa, dan pada saldo bertambah senilai 120.705.000. Pada tanggal 12 pendapatan jasa dan menambah kas di sebelah debit sebesar 700.000, jadi saldonya bertambah 121.405.000, dan ini perhitungannya sampai tanggal 30 pelunasan piutang di sebelah debit sebesar Rp200.000 dan menambah saldo Rp114.860.000. Dan untuk akun-akun berikutnya, untuk perhitungannya sama seperti kas dan mendapatkan saldo air yaitu pada piutang usaha sebesar Rp1.140.000, perlengkapan sebesar Rp1.500.000, sewa dibayar di muka 63 juta, peralatan 15.900.000, modal 1.150.000.
193 juta. Modal 200 juta. Prive sebesar 1.200.000, pendapatan 5.600.000, beban utilitas 1.500.000, beban gaji 6.500.000, dan beban perlengkapan yaitu ini untuk jurnal penyesuaian. Kita lanjut ke neraca saldo. Di mana pada neraca saldo ini kita mengumpulkan saldo-saldo akhir yang telah kita ketahui dari pengerjaan buku besar. Di mana neraca saldo dari Craftsman-Tailor ini yang pertama ada dengan nomor kode akun 111, kas di sebelah debit 114.860.000, kode akun 112 yaitu piutang usaha sebesar 1.140.000, kode akun 113 yaitu perlengkapan sebesar 1.500.000, dan kode akun 114 sewa dibayar di muka sebesar 63 juta pada debit, 121 peralatan debit 15.900.000. Untuk modal di sebelah kredit 200 juta, untuk prive di sebelah debit 1.200.000, untuk pendapatan di sebelah kredit 5.600.000, dan untuk beban utilitas di sebelah debit 1.500.000, dan beban gaji di sebelah debit 6.500.000, dan mendapatkan saldo balance-nya yaitu 205.600.000. Lanjut ke jurnal penyesuaian. Di sini informasi data per 30 April 2020. Yang pertama itu perlengkapan tersisa senilai 300. Yang kedua, penyusutan mesin jahit dan mesin obras. Yang ketiga, sewa yang telah jatuh tempo senilai Rp1.750.000. Dan pada jurnal penyesuaiannya, di sini yang pertama beban perlengkapan pada perlengkapan senilai Rp1.200.000 karena yang telah terpakai yaitu Rp1.200.000 karena diperoleh dari Rp1.500.000 dikurangi dengan perlengkapan yang tersisa senilai 300. Jadi yang menjadi beban yaitu Rp1.200.000. Lalu yang kedua, beban penyusutan peralatan pada akumulasi penyusutan peralatan, di mana besarnya itu Rp220.834 karena umur ekonomisnya 6 tahun. Lanjut ke beban sewa pada sewa dibayar di muka yaitu Rp1.750.000. Di sebelah debit ada beban sewa dan di sebelah kredit ada sewa dibayar di muka, dan mendapatkan saldo balance-nya itu Rp3.170.834. Lanjut ke neraca lajur dari Craftsman-Tailor ini. Jadi di sini ada 5 kolom, yaitu ada neraca saldo, ayat jurnal penyesuaian, neraca setelah disesuaikan, laba rugi, dan neraca. Jadi di sini yang pertama kita masukkan yaitu neraca saldo. Kita pindahkan dari neraca saldo yang telah kita buat sebelumnya. Lalu ada ayat jurnal penyesuaian. Kita juga pindahkan dari jurnal penyesuaian kita yang tadi untuk menyesuaikan saldo-saldo yang ada di neraca saldo setelah disesuaikan. Jadi di neraca saldo setelah disesuaikan ini telah mengalami penyesuaian dan mendapatkan saldo balance-nya yaitu Rp205.820.834. Dan untuk akun laba rugi dan neraca, di sini yang masuk ke dalam akun laba atau rugi yaitu pendapatan dan beban. Jadi di sini ada pendapatan sebesar 5.600.000, beban utilitas 1.500.000, beban gaji 6.500.000, beban perlengkapan 1.200.000, beban penyusutan peralatan yaitu 220.834, dan beban sewa 1.750.000, dan mendapatkan kredit atau pendapatan itu lebih kecil daripada beban
dengan saldonya itu 5 atau selisih perbandingan antara pendapatan dan beban yaitu 5.570.834. Untuk pada kolom neraca ini yang termasuk ke dalam kolom neraca ini yaitu aktiva sama dengan atau aktiva kewajiban dan modal. Jadi di sini ada kas sebesar 114.860.000 di sebelah debit, piutang usaha 1.140.000, perlengkapan 300.000 debit, sewa dibayar di muka 61.250.000, peralatan 15.900.000, modal pada kredit 200 juta, prive 1.200.000, dan akumulasi penyusutan peralatan pada kredit yaitu sebesar 220.834 dan mendapatkan saldo yaitu selisihnya antara modal dengan aktiva yaitu 5.570.834. Jadi di sini rugi. Perusahaan Craftsman-Tailor ini mengalami kerugian. Lanjut pada laporan laba rugi dari Craftsman-Tailor ini, yaitu di sini laporan laba rugi itu pendapatan dikurangi dengan beban. Di sini pendapatan operasional ada pendapatan jasa yaitu 5.600.000. Dan untuk beban operasionalnya ada beban utilitas 1.500.000, beban gaji 6.500.000, beban perlengkapan 1.200.000, beban penyusutan peralatan 220.834, beban sewa 1.750.000. Dan mendapatkan total beban itu 11.170.834. Di sini pendapatan lebih kecil daripada beban. Jadi beban lebih besar, maka mengakibatkan untuk perusahaan Craftsman-Tailor ini mengalami kerugian operasional yaitu sebesar 5.570.834. Lanjut pada laporan perubahan ekuitas perusahaan Craftsman-Tailor. Modal awal 1 April 2020 modal awal 1 April 2020 yaitu 200 juta. Karena mengalami kerugian dikurangi dengan rugi bersihnya yaitu 5.570.834 dan Nona Syahadah mengambil uang pribadi prive sebesar 1.200.000, jadi mengurangi atau modal mengalami penurunan sebesar 6.770.834 dan mendapatkan modal akhir pada tanggal 30 April 2020 yaitu sebesar 193.229.116. Lanjut pada neraca dari Craftsman-Tailor. Jadi neraca ini adalah aset sama dengan kewajiban dan ekuitas. Yang termasuk ke dalam aset seperti kas sebesar 114.860.000, piutang usaha 1.140.000, perlengkapan 300.000, sewa dibayar di muka 61.250.000. Jadi mendapatkan aset lancarnya itu 177.550.000 dengan ditambah aset tidak lancarnya 15.900.000 meliputi perlengkapan dan dikurangi dengan akumulasi penyusutan perlengkapan yaitu 220.834 menjadi 15.679.116. Dan setelah kita tambahkan yaitu mendapatkan total aset keseluruhan yaitu 193.229.166. Dan untuk ekuitas atau modal akhirnya tadi setelah mengalami penurunan yaitu 193.229.166. Jadi antara total aset dengan total kewajiban dan ekuitas itu mengalami balance atau seimbang. Lanjut ke jurnal penutup. Di sini jurnal penutup ini menutup akun-akun nominal. Di mana yang pertama itu ada pendapatan pada ikhtisar laba rugi 5 juta di sebelah debit ada pendapatan 5.600.000 dan ikhtisar laba rugi sebesar 5.600.000 di sebelah kredit.
Lanjut, ada ikhtisar laba rugi pada beban utilitas, beban gaji, beban perlengkapan, beban penyusutan peralatan, beban sewa sebesar 11.170.834. Dan selanjutnya ada modal pada ikhtisar laba rugi sebesar 5.570.834. Dan yang terakhir modal pada PIFE sebesar 1.200.000, modal di sebelah debit dan PIFE di sebelah kredit, dan mendapatkan total balance-nya yaitu 23.541.668. Lanjut pada neraca saldo setelah penutupan pada perusahaan Craftsman Tailor ini. Yang pertama ada kode akun 111 kas di sebelah debit sebesar 114.860.000. Kode akun 112 piutang usaha di sebelah debit 1.140.000. Kode akun 113 perlengkapan di sebelah debit 300.000. Kode akun 114 sewa di beh di muka di sebelah debit 61.250.000. Kode akun 121 peralatan di sebelah debit 15.900.000. Dan 122 kode akunnya pada akumulasi penyusutan peralatan sebesar 220.834 di sebelah kredit, dan modal pada kredit 193.229.166, dan mendapatkan total balance-nya yaitu 193.450.000.